Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Fadila Lailatus Reha dan teman-teman saya yang pertama ada Siti Fatimah Anissa, Andika Kurnia Sandi, dan Riris Chandra Ningsih. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran tentang manajemen hubungan masyarakat pendidikan Islam. Berikut pembahasan. Yang pertama adalah tentang pengertian manajemen humas. Humas dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha yang terencana untuk menjalin dan membina saling pengertian di antara organisasi dan dukungan masyarakat melalui komunikasi dan sarana lain seperti media massa untuk mencapai kemanfaatan dan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat disampaikan oleh Fasil Jalal dan Dedi Supriyadi dalam Rahmat Hidayat yang disingkat dengan Teamwork, yaitu Together, A. Empathy, A. Ethics, M. Maturity, W. Willingness, O. Organization, R. Respect, kemudian K. Kindness. Adapun tujuan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu menjelaskan tujuan-tujuan organisasi kepada pihak masyarakatnya, kemudian bertindak sebagai radar, dan pihak manajemen humas memiliki kemampuan untuk melihat ke depan atau memprediksi suatu secara tepat dan didasarkan kepada pengetahuan dan data atau sumber informasi yang aktual dan faktual yang menyangkut kepentingan lembaga pendidikan maupun masyarakat. Fungsi manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Adapun peran dan fungsi public relation dalam perspektif Islam berdasarkan Al-Quran yaitu ada 4. Yang pertama, pemberi peringatan. Terdapat dalam surah Al-Fath ayat ke-8 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Yang artinya, sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Yang kedua, menyebarkan dan informasi. Terdapat dalam surah Al-Maidah ayat ke-67 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'il fama ballaghta risalatah. Yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika kamu tidak kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Yang ketiga, membangun kerjasama dan memelihara saling pengertian antara organisasi dan publik. Terdapat dalam surah Al-Maidah ayat kedua yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Yang terakhir, yang keempat, memberi peringatan atau menasihati pimpinan demi kepentingan umum. Yang terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat ke-55 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anta bimalum wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang artinya, dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Manfaat manajemen hubungan masyarakat bagi lembaga pendidikan. Yang pertama, memperbesar dorongan mawas diri. Yang kedua, memudahkan memperbaiki pendidikan. Yang ketiga, memperbesar usaha meningkatkan profesi mengajar. Yang keempat, mendapatkan koneksi dari kelompok masyarakat. Dan yang kelima, mendapatkan dukungan moral dari masyarakat. Manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, tahu hal-hal persekolahan dan inovasinya. Yang kedua, kebutuhan masyarakat tentang pendidikan lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga, menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan. Dan yang keempat, melakukan usul-usul terhadap lembaga pendidikan. Tahapan manajemen hubungan masyarakat. Yang pertama, perencanaan. Mencakup penerapan tujuan dan standar, penentuan aturan dan prosedur, serta pembuatan rencana dan prediksi akan apa yang akan terjadi. Yang kedua, pengorganisasian.
mencakup pengaturan anggota dan sumber daya yang dibutuhkan dan pemantauan kinerja karyawan. Ketiga, pengkoordinasian, mencakup pengaturan struktur kepanitiaan, pendelegasian kerja masing-masing bagian, dan penyusunan alokasi anggaran untuk masing-masing bagian. Yang keempat, pengkomunikasian, mencakup penyampaian rencana program kepada publik internal dan eksternal. Yang kelima, pelaksanaan, merupakan tindakan menjalankan program sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang keenam, pengawasan, merupakan kontrol atas jalannya pelaksanaan program tanpa adanya kontrol atas program. Kesinambungan antara tahapan tidak dapat berlangsung dengan baik. Yang ketujuh, pengevaluasian, merupakan penilaian terhadap hasil kinerja program, apakah perlu dihentikan atau dilanjutkan dengan modifikasi tertentu. Yang terakhir, pemodifikasian, merupakan kegiatan pembaharuan atau revisi program berdasarkan hasil evaluasi. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.